Aku akan kasih beberapa tips buat teman-teman semua dan kalian tidak akan menemukan ilmu ini di bangku sekolah. Pernah gak sih kamu atau keluarga kamu yang ngajarin kalau kamu tuh nggak boleh melakukan ini? Kamu nggak boleh begini. Seseorang atau kamu sendiri ngerasa kayak, ih, ini orang tuh kayak malu-maluin banget sih, ini orang tuh kayak nggak tahu diri banget sih. Dan gimana ya, aku akan memberikan tips ini berdasarkan pengalaman pribadi aku dan dari pengalaman orang-orang. Dimana memang ilmu ini ya, ajaran ini tuh nggak kalian temukan di bangku sekolah atau di bangku kuliah, tapi kamu akan merasakan itu sendiri. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Sharing is Caring. Welcome back guys. Jadi di video kali ini benar-benar pembahasannya sangat seru. Aku akan memberikan beberapa contoh kepada teman-teman kalau kalian tuh nggak boleh melakukan hal ini. Kalau nggak, kalian tuh akan malu-maluin diri sendiri gitu loh. Mungkin orang-orang tuh nggak akan ngomong di depan kalian kalau misalkan kamu itu orangnya nggak tahu diri, kamu itu orangnya kelihatannya kayak malu-maluin banget sih. Karena aku baru tahu dan baru sadar tentang ilmu ini di bangku kuliah, bayangin. Kayak selama ini tuh aku kemana aja. Dan aku baru sadar ternyata ini tuh penting banget menyangkut tentang manner kalian, etika kalian gitu loh. Di lingkungan masyarakat maupun ke teman dekat atau baru orang yang kamu kenal. Yang pertama ini, jangan sampai kamu menolak untuk diajak masuk ke dalam rumah orang itu kalau kamu tuh di depan rumahnya doang. Jadi gini loh, contohnya ya. Ini pengalaman aku, kisah nyata, oh my god. Aku langsung ilfeel sama orang yang kayak gini. Jadi, mama aku ini udah nyapu, udah ngepel, udah bersih-bersih karena tahu kalau teman aku ini bakal datang, bakal masuk. Nggak masuk juga sih. Pokoknya tau lah, aku ngasih tahu, "Ma, teman aku ini mau datang." Dan dia cowok, guys. Dia datang, yang ngebawain makanan sih untuk aku. Tapi dia menolak untuk masuk karena ada beberapa keluargaku yang datang. Jadi kayak tante aku, om aku itu datang ke rumah dan dia nggak mau masuk karena malu. Setidaknya kalau kamu pengen terlihat anak yang sopan, anak yang menghargai yang punya rumah, kamu setidaknya tuh masuk ke dalam rumah itu cuma kasih salam, permisi. Udah gitu aja. Gak ada yang maksa kamu untuk ngobrol secara intens kepada saudara-saudara aku, tapi kan setidaknya kamu tuh kayak menunjukkan rasa hormat, sopan santun. Ini dia sama sekali gak mau masuk. Dan dia sepanjang ngobrol sama aku cuma di depan teras dan ujung-ujungnya keluar. Ya aku paksa masuk sih untuk di depan teras, setidaknya kayak lu masuk gitu loh, lu kan datang ke rumah gua gitu kan. Setidaknya kamu tuh menghargai orang yang punya rumah. Karena merasa kayak unrespectful ketika mama aku udah ngepel, udah nyapu, udah bersih-bersih karena tahu ada tamu yang datang. Kita nggak mau dong, malu gitu. Ih, rumahnya kotor, udah tahu ada tamu datang. Ya kita bersih-bersih dong biar tamunya nyaman masuk rumah. Tapi orang itu nolak untuk masuk dan tidak mau memberi salam sama sekali. Dia nggak salam sama mama aku. Dia cuma kayak pengen ngobrol sama aku karena aku temennya. Oh my god, di situ aku kayak drop say. Aduh, drop say. Jadi kayak Call Geralt nih. Iya, kayak drop banget. Intinya, teman-teman, kalau kamu datang ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah orang lain, sapa orang rumah. Kamu ngobrol sama teman kamu, tapi kamu salam dulu sama mamahnya, sama papanya, siapapun orang yang ada di dalam rumah itu. Walaupun tujuan kamu cuma ke teman kamu, tapi setidaknya senyum, ramah, sopan santun ke orang tuanya. Yang kedua, pasti kamu pernah denger ya, tips nomor 2. Jangan coba-coba untuk aji mumpung. Gini loh, maksudnya aji mumpung, ketika kamu ditraktir sama orang, teman kamu, sahabat, atau sama keluarga, jangan pilih makanan yang paling mahal dibanding orang yang traktir. Ya mungkin ya orang yang traktir kan kayak ikhlas gitu. Yaudah kalian pesen, ayo, nanti aku bayar, aku traktir. Mau minum apa silakan, mau makan apa pesen aja, pesen, ntar aku bayarin. Tapi kalau misalkan kamu tahu malu ya, kamu tahu diri, kamu pasti kayak pilih makanan yang ya udah gitu, nggak usah mahal-mahal, sederhana aja gitu loh harganya, menyesuaikan sama orang yang traktir. Misal yang traktir cuma pesan es teh manis, ya udah kamu juga pesan es teh manis atau ya kopi gitu loh. Jangan kayak milkshake yogurt yang harganya tuh di atas orang yang traktir. Menurut aku ya, kayak kalau misalkan kamu tahu diri, kalau kamu tahu malu, kayak nggak enak gitu loh rasanya. Yang traktir juga kayak kaget ngeliat, mungkin yang traktir itu misal bawa 5 juta gitu ya di dompetnya. Terus karena kamu tahu ditraktir sama orang itu, kamu kayak asal comot. Aji mumpung, numpang, mumpung ditraktir nih, pesen sebanyak-banyaknya, pesen makanan yang paling mahal. Pas dia nyampe kasir, berapa mbak harganya? 4.500.000. Metong nggak tuh? Kayak kurang enak aja sih menurut aku. Setidaknya ya sesuaiin aja deh sama orang yang traktir. Misal kalau orang itu nyuruh kamu nambah lagi baru kamu mau, jangan kamu yang aku pengen nambah lagi dong.
Jangan pernah ngomong kayak gitu, itu malu banget sih. Ingat ya, tahu malu, tahu diri. Kecuali kalau misalkan orang yang traktir itu tiba-tiba pengen mesen lagi, kan dia yang bayar ya. Aku pengen pesen ini lagi, nih kalian makan ya. Misal dia mau pesen Pizza Hut gitu, ya udah kamu iyain. Kamu ngerti ya, video ini tuh biar kamu tuh kayak tahu diri. Aku sering banget menemukan orang-orang kayak begini. Nomor 3, ini pengalaman aku, kisah nyata di kuliah. Memang ya, kayak setiap wilayah, setiap tempat itu mungkin tradisinya beda-beda ya, budayanya beda-beda. Aku zaman SMP itu kita tuh kayak selalu sharing makan, nggak selalu sharing makan sih. Jadi misal aku bawa apa, temen aku tiba-tiba ngebagi ayam, terus ada yang juga yang ngebagi nasi, kayak gitu. Dan tiba-tiba itu tuh ke bawah habitnya sampai kuliah. Nah, temen aku shock ngelihat aku kayak tiba-tiba sharing makanan gitu loh. Dan aku juga kadang kayak minta makanan ke mereka, ya sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi mungkin karena habitnya ke bawah dari sekolah, kebiasaan gitu loh jadinya. Dan one day temen aku tuh negur aku untuk nggak boleh kayak gitu. Ternyata ini nggak tahu malu, nggak tahu diri. Terus aku langsung kayak, iya juga ya gitu. Untungnya teman aku negur aku. Kalau misalkan teman aku nggak negur, mungkin habitnya masih ke bawah sampai sekarang gitu loh. Tapi enggak sih, amit-amit aku juga pas mikir, aku ilfeel sih sama diri aku. Kenapa aku bisa kayak gitu? Pokoknya kalau misalkan kamu lagi makan di jam istirahat sama temen atau makan di cafe gitu ya, makan yang kalian pesen aja. Kecuali kalau temen kamu nawarin, kamu mau coba enggak? Sekali 2 kali kalau kamu, aku boleh cicipin sedikit nggak? Boleh gitu ya sekali. Tapi jangan celamitan. Jangan kayak pengen lagi. Kasian dong orang yang punyanya belum nyobain, kamu udah makanin terus. Aku ilfeel banget orang kayak gitu, sumpah. Makan sesuai dengan apa yang kamu punya gitu loh. Makan, minum. Kalau misalkan kamu gak ada duit untuk mesen minuman di cafe itu, setidaknya kamu bawa botol minum ya. Bawa air putih aja dari rumah, kamu minum itu. Minum itu aja, jangan kayak celamitan minta teman. Nomor 4, ini menurut aku penting ya, karena aku merasa terganggu. Tapi nggak tahu kalau teman-teman tuh merasa terganggu atau enggak. Kamu jangan pernah ketawa gede ya, suaranya kenceng, atau teriak-teriak, ngomongnya kenceng di angkot, di bis, di kendaraan umum gitu loh, di kereta juga. No, jangan. Misalnya kamu lagi bercanda nih sama temen ya, asik gitu. Tapi kan di kendaraan umum tuh ada nenek-nenek, ada emak-emak, bapak-bapak, atau ada yang bawa bayi. Terus kamu kayak teriak, atau tiba-tiba kamu lagi emosi nih, puncaknya lagi di sini nih emosinya, dar gitu, kayak panas banget sih, gerah. Kalau sampai kamu ngomong kayak gitu, semua mata tertuju sama kamu. Pasti mereka dalam hati kayak sebel gitu sama kamu. Apa sih nih orang ngeganggu kenyamanan umum, teriak-teriak di angkot, merasa terganggu gitu loh. Walaupun itu kendaraan umum, setidaknya kita tuh kayak lihat kondisi juga demi kenyamanan publik. Ya kalau pengen bercanda sama teman, mau teriak, mau ketawa-ketawa, itu tunggu dulu gitu loh. Tunggu udah sampai di tujuan baru kamu turun, bebas lah kamu boleh ngobrol, boleh ketawa. Tapi kalau di kendaraan umum kayak kereta, bis, angkot, aku kayak mending kita kayak diem aja sih. Diem, fokus perjalanan gitu loh, fokus lihat jalan, fokus gitu, supir lagi ngendarain mobil gitu kan, diem aja gitu, fokus. Aku paling takut loh kalau jadi pusat perhatian orang. Jadi jangan sampai orang-orang tuh notice kita, ngeliatin kamu di kendaraan umum, kayak ngajak ngobrol. Ya boleh sih ngajak ngobrol mah asik gitu. Aku juga ketemu ibu-ibu, seru banget diajak ngobrol, itu nggak apa-apa ya. Oke, tips selanjutnya, ini penting banget. Dan aku tuh nggak tahu kenapa orang-orang tuh menyepelekan hal ini loh. Tolong ya, tolong banget. Kalau kamu pengen ketemu sama orang, atau mau pergi kuliah, mau pergi kerja, pergi sekolah, cek kebersihan diri. Contoh, kamu cek kebersihan gigi. Udah disikat belum? Bau mulut nggak? Mata ada belek nggak? Hidung ada upil gede nggak? Telinga udah dibersihin belum kotorannya? Gigi ini ada yang nyelip nggak? Daging ayam atau apa, cabai, kamu harus perhatiin itu dulu. Oh, nggak ada belek guys. Mau syuting, aku pasti kayak ngecek gigi aku, bersih apa enggak, hidung aku ada upil apa enggak, mata ada belek atau enggak, ketek bau atau enggak, badan wangi enggak ya, pakai parfum dulu, pakai deodoran dulu, jaga kebersihan badan, udah mandi apa belum ya, itu harus dicek. Aku nggak tahu kenapa orang-orang tuh kayak menyepelekan hal ini loh, kayak aduh males sikat gigi lah, bodo amat. Oke. Aku waktu sekolah ada satu cewek, cantik banget, tapi sayangnya banyak yang ngomongin dia karena ternyata dia bau mulut gitu. Itu bukan aku yang ngomong loh, pas temen aku ngomong kayak gitu, aku denger,
Dan aku pernah akhirnya berinteraksi sama cewek yang cantik itu, ternyata benar gitu loh. Gimana ya, maksudnya kesadaran masing-masing lah. Kamu kalau misalkan jarang sikat gigi, coba sadar, gigi itu penting banget loh, kamu bersihin gigi, lidah kamu, gusinya, sehat atau enggak. Aku juga pernah ketemu cowok cakep banget, manis, waktu zaman kuliah, tapi ternyata bau mulut juga gitu loh. Ternyata gigi dia tuh ada something wrong gitu loh, yang harus ke dokter gigi menurut aku ya. Tapi aku bener-bener gak berani negur dia, karena ya gak enak, aku gak mau nyakitin hati dia, tapi itu penting banget teman-teman. Ingat ya, mau secantik apapun, mau seganteng apapun, kalau misalkan kamu bau tuh, orang ilfil loh. Maksudnya, mungkin orang-orang di sekitar kamu tuh nggak berani menegur. Nggak berani negur kamu, tapi itu pasti bakal jadi bahan omongan gitu loh. Kamu emang mau dijulitin orang-orang kalau, ih, dia bau ketek loh, dia bau itu, ih, dia upilnya gede banget loh. Ih, malu banget gak sih, guys? Malu loh. Jadi, coba deh. Nih ya, tips aku kayak, setiap mandi, aku selalu bersihin. Misal, telinga, aku habis keramas, aku pakai tisu. Ini mumpung kuku aku panjang ya, jadi aku balurin pakai tisu, aku korek gitu loh kotoran telinga dan keluar, karena gampang dibersihin. Kalau misalkan kita habis mandi, kotoran telinga tuh lebih mudah dibersihkan, lebih encer gitu loh. Aku juga kayak bersihin hidung aku nih, keluar semua kan, mata belek, ini ketek, terus maaf, alat kelamin dibersihin, dicebok gitu ya bahasanya. Ini aku to the point aja ya, biar karena kan ini pasti relate sama temen-temen ya. Belek juga mata, kalau abis makeup aku tuh ada kayak belek yang kayak panjang gitu loh. Ini pasti relate sama temen-temen cewek yang suka makeupan nih. Iya, jadi dibersihin semua. Apalagi nih buat temen-temen yang pengen first date, itu kan pasti awal-awal kenalan nih, ngelihat kamu dari ujung kepala sampai kaki, kalau ada sesuatu yang salah itu pasti diinget sama orang, guys. Mungkin orang itu nggak berani ngobrol sama kamu ya, tapi diem-diem mereka pasti ngomongin kamu. Beneran deh. Dan selanjutnya juga, kalau misalkan kamu makan di tempat yang acara penting gitu ya, jangan pernah makan tuh sambil ngecap, berisik. Kayak gini loh. Oh my god, it's so annoying. Ya kalau di rumah sendiri sama keluarga mah nggak apa-apa, karena kan emang orang terdekat. Tapi kalau kamu ke acara apa ya? Acara makan-makan, ke kafe, aduh, ini terbang guys. Ke kafe ya sama temen, maaf ya kalau terganggu suara burung di depan, tolong fokus suara aku aja ya. Kalau kalian ke kafe, ngobrol sama temen-temen, kamu begitu, menurut aku itu mengganggu kenyamanan teman-teman yang lain. Kan kita sama temen-temen itu beda ya. Tradisinya siapa tahu beda, budayanya juga di rumah dia sama rumah kita. Mau temen itu dekat atau enggak, kamu coba untuk makan lebih elegan. Makan tuh kayak makan ditutup, mulutnya rapet. Gitu loh. Rapet, jangan bersuara, lebih rapih, lebih sopan. Halo teman-teman, aku sambil ngedit nih, aku lupa banget satu lagi yang ketinggalan. Kalau misalkan nih ya teman-teman, kamu lagi duduk nih, ngobrol, atau lagi ngedate, hangout sama teman-teman, kamu jangan pernah kakinya tuh kayak geter-geter gitu loh. Nih aku contohin ya, kayak gini. Mungkin itu ada yang salah di saraf kaki kamu ya, jadinya geter-geter. Tapi stop deh kebiasaan kayak gitu. Itu mengganggu ya. Yang pertama berisik, mungkin keganggu ya. Jadi kayak mantok-mantok kan kaki kamu sama kaki mejanya. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk gitu, kena kayu kaki mejanya. Kelihatan orang-orang nih kakinya nggak mau diem. Itu jujur agak annoying guys. Jadi coba kamu stop kebiasaan ini dan mencoba untuk tenangin kaki kalian. Kalau lagi duduk ya, duduk di kursi, diem kakinya. Atau disilang aja duduknya, disilang. Jangan digeter-geter-geter kayak gitu loh. Dan yang terakhir ini penting bagi aku, nggak tahu deh teman-teman apakah tahu juga soal ini, atau teman-teman ada yang nggak tahu sama sekali. Jadi gini loh, kalau kamu lagi ke rumah orang, misalkan dia masak, kamu ditawarin makan, kamu cek lauknya itu misal tempe, cuma tinggal 1 slice gitu loh tempe goreng, kamu coba tanya dulu ke orang yang di rumah, kayak, ini tempenya nanti mau dimakan nggak? Kalau misalkan orang itu bilangnya, udah kamu aja yang makan, ya udah kamu ambil. Aku bingung. Di dalam meja makan itu misalnya nih piring, ada banyak banget tempe goreng kan. Nah, kebetulan pas kamu buka itu tinggal 1. Siapa tahu orang rumah itu belum nyobain tempenya sama sekali. Tempe itu udah dimakan sama anggota keluarga yang lain gitu. Terus dia sendiri belum makan. Mending kamu jangan ambil, kamu tanya dulu setidaknya. Jangan kayak, oh tinggal tempe 1, kamu ambil deh, kamu makan.
gitu. Terus orang yang punya rumah, orang yang udah masak, pas cek meja makan, tempenya udah habis. Aku tuh selalu gitu, aku tuh selalu terapin kayak, nih kan aku kan sering ke rumah saudara ya, kalau makan siang gitu, main gitu kan. Aku nggak mau kayak aji mumpung untuk makanin semuanya, karena aku selalu mikirin orang rumah. Orang rumah ini udah makan belum ya? Mending aku tuh pilihnya sayuran dan makanan, lauk pauk yang masih banyak gitu loh. Jadi aku bisa ambil satu. Jadi mereka ada kebagian untuk cobain. So guys, jadi segitu aja tips dari aku. Gimana teman-teman? Apakah relate sama pembahasan aku kali ini? Kalau misalkan teman-teman ada tambahan juga, boleh banget komen di bawah sini. Dan kalian ada requestan apa untuk video aku selanjutnya? And thank you so much for watching. Follow Instagram, TikTok, dan Bigo Live aku. And see you on my next video. Bye-bye!